Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku katakan, ku mau menyenangkanmu, mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami sadar sungguh hanya firman-Mu yang akan mengubah kami. Dan Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami untuk dapat mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah segenap kehidupan kami ya Allah.
Apa yang kami perbuat yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan Bapa atas segala pelanggaran salah dan dosa kami, supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan-Mu ya Bapa di sorga. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Janganlah ada perkataan yang hamba sampaikan yang berasal dari pikiran hamba sebagai manusia, tetapi biarlah setiap perkataan yang terucap dari lidah bibir mulut hamba, itulah perkataan yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya itu berarti kita harus menyerah secara total, ya. Kita harus tunduk sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan, di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ada begitu banyak orang percaya yang saat ini sudah terlanjur memiliki pola pikir yang salah, di mana mereka berpikir bahwa ketika sudah percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dan ketika sudah menjadi anak-anak Tuhan berarti pasti akan diberkati secara finansial. Usaha mereka pasti sukses. Kalau mereka sakit pun mujizat Allah pasti terjadi, pasti disembuhkan. Nah saudaraku, pemahaman-pemahaman yang keliru seperti ini, ya tentu kita juga harus mengakui bahwa pola pikir yang salah atau pemahaman yang salah sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu pun dampak daripada pengajaran-pengajaran yang selalu memberikan janji-janji yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena banyak dijanjikan kalau mengikut Kristus pasti diberkati, sakit pasti sembuh, usaha pasti sukses, tidak akan pernah bangkrut. Ini semua pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu pada akhirnya ketika orang percaya kepada Kristus atau percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, merasa sudah menjadi orang Kristen, merasa sudah menjadi anak-anak Allah, maka mereka merasa berhak untuk mengklaim, ya, apa yang menjadi keinginan hati mereka, mereka klaim supaya Allah bisa menuruti kehendak hati mereka, kemauan mereka, ya. Allah bisa menuruti semua permohonan-permohonan doa mereka yang sebenarnya muatannya adalah keinginan daging. Tetapi mereka minta supaya Allah bisa mengabulkan semua itu, lalu mereka bisa menikmati hidup ini sesuai dengan keinginan mereka. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kekristenan tidak seperti itu. Mengikut Tuhan itu tidak seperti itu. Karena mengikut Kristus, ada di dalam Kristus, berarti kita juga harus mengikuti jejak kehidupannya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh berbeda. Kalau kehidupan kita berbeda dari kehidupan Kristus, maka kita bukan orang percaya. Kita bukan orang Kristen yang sejati, saudaraku. Sebab anak-anak Tuhan itu harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Tuhan, tidak hidup menuruti keinginan diri sendiri, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur. Ada banyak orang saat ini mengikut Tuhan, mau percaya kepada Kristus karena menginginkan berkat-berkat Tuhan. Artinya orang mau ikut Tuhan karena hanya mau diberkati secara finansial, saudaraku, supaya mereka bisa memiliki kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, kelimpahan hidup, kekayaan, kemewahan, bahkan mereka bisa memiliki pangkat, jabatan,
ya, sampai kepada kehormatan. Semua ini yang dikejar, saudaraku. Padahal kita harus menyadari bahwa berkat Tuhan yang terbesar yang Allah Bapa sediakan kepada kita di dalam Kristus, yaitu penebusan kita dari segala pelanggaran salah dan dosa, supaya kita bisa dikembalikan menjadi rancangan Allah semula, menjadi manusia yang sejati, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Ini adalah berkat Tuhan yang sangat bernilai tinggi. Jadi penebusan kita di dalam Kristus Yesus supaya kita kembali dibenarkan, dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, ini merupakan berkat yang sangat luar biasa yang kita terima. Kalau orang percaya mengerti akan kebenaran ini, maka hatinya tidak akan lagi terikat dengan berbagai kesenangan hidup dunia. Karena orang percaya yang mengerti bahwa penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah berkat Tuhan yang terbesar yang Allah Bapa sediakan bagi kita, itu akan membuat kita bisa merespon kasih karunia Tuhan itu secara benar. Artinya ketika kita berada di dalam Kristus, kita sudah tidak mengarahkan fokus hidup kita lagi kepada berkat-berkat jasmani. Artinya kita tidak akan pernah mempersoalkan apakah kita harus diberkati secara finansial atau tidak, ya. Tidak seperti itu lagi. Karena kita tahu bahwa asal kita bekerja keras, bertanggung jawab terhadap hidup ini, maka Tuhan pasti akan memberkati. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita mau terus menjaga berkat Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, yaitu keselamatan kekal yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Lalu kita meresponi itu dengan hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudaraku. Supaya setiap hari di dalam kepribadian hidup kita, ya, manusia batinnya kita itu akan terus dibaharui. Jadi proses pembaharuan kita di dalam Tuhan itu sebenarnya itulah yang merupakan berkat Tuhan yang terbesar. Karena apa? Karena manusia batinnya kita itu harus terus ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah harta kekal yang tak ternilai, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Ratapan pasal yang ketiga, kita baca mulai ayat yang ke-22. Ratapan pasal yang ketiga kita baca mulai ayat 22. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Perhatikan ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus belajar mempercayai Allah secara benar. Kalau dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, artinya pemeliharaan Tuhan itu akan sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan bagaimanapun, kalau kita mau hidup terus dari hari lepas hari hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, ini adalah berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung. Ya saudaraku, jadi kita harus melihat bahwa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu merupakan berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Mulai saat ini rubah pola pikir kita. Jangan melihat berkat Tuhan itu hanya secara materi, secara finansial, jangan lagi. Tetapi lihatlah berkat Tuhan di mana kita taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dari hari lepas hari. Itu merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Kenapa saya katakan bahwa itu merupakan berkat Tuhan yang kita terima? Bahkan saya harus katakan bahwa itu adalah berkat yang kekal. Berkat yang tidak akan dapat hilang, berkat yang tidak akan dapat binasa. Berkat itulah yang akan kita bawa sampai menghadap Allah Bapa di sorga. Saya katakan itu semua merupakan berkat Tuhan yang kita terima, karena orang-orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga adalah orang-orang yang hidupnya setiap hari hanya berjuang untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga.
Itulah sebabnya sebagai orang percaya kalau kita sudah mengerti bahwa berkat Tuhan terbesar di dalam kehidupan kita adalah penebusan kita di dalam Kristus, pembenaran kita di dalam Kristus sehingga di hadapan Allah Bapa di sorga kita dipandang benar, maka kita juga harus meresponi itu dengan cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar itu adalah berjuang untuk setiap hari hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita semua. Kalau kita melihat lagi Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima dikatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya setelah kita ditebus, kita tidak boleh lagi hidup dengan cara berpikir kita sebagai manusia biasa. Tetapi kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kalau kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka setiap hari ada perubahan-perubahan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu perubahan itu terjadi lewat berbagai persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, dan seringkali Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita semakin dimurnikan, kita terus dibentuk menjadi pribadi yang Bapa di sorga kehendaki. Standarnya itu saya sudah katakan berulang kali, standar kepribadian yang Bapa kehendaki itu adalah pribadi Kristus. Itulah sebabnya tadi dikatakan kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ini merupakan berkat Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada berkat perubahan manusia batinnya kita yang semakin dimurnikan. Saya katakan bahwa berkat perubahan manusia batinnya yang semakin dimurnikan adalah berkat kekal yang akan kita bawa sampai menghadap Allah Bapa di sorga. Ingat, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu adalah kewajiban, tetapi harus kita lihat ini sebagai suatu berkat yang indah. Melakukan kehendak Bapa itu suatu berkat yang sangat luar biasa. Karena apa? Jika tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, kalau kita baca ya, firman Tuhan menjelaskan tentang itu. Kita baca ayat 21, Matius pasal 7 ayat 21, dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ingat baik saudaraku, setiap orang percaya pasti berdoa memanggil nama Tuhan, bahkan memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Begitu akrabnya, begitu intimnya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengerti bahwa keintiman kita bersama dengan Bapa di sorga, persekutuan kita dengan Bapa di sorga, itu hanya memiliki satu tujuan, supaya kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kekristenan kita menjadi sia-sia. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, hidup hanya melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kekristenan kita menjadi sia-sia. Dengan kata lain, berkat Tuhan yang disediakan kepada kita, yaitu berkat kekal, penebusan di dalam Kristus Yesus, supaya bisa membawa kita kembali bersama-sama ada di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, itu pun menjadi sia-sia. Karena apa? Sekalipun kita sudah ditebus di dalam Kristus, tetapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, perhatikan ini, mengerjakan keselamatan itu berarti hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak melakukan itu dengan takut dan gentar, maka kita tidak akan dikenal oleh Allah. Itu tadi yang firman Tuhan katakan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, kita harus memahami kebenaran ini secara benar, ya. Ingat baik, sekali lagi saya katakan, berkat Tuhan terbesar di dalam kehidupan kita adalah keselamatan di dalam Kristus. Tetapi setelah kita menerima keselamatan di dalam Kristus, maka
kita harus melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kita jaga, kita kerjakan. Saudara, begini, kalau saudara mendapat berkat, anggaplah berkat itu di dalam bentuk uang, dan itu nilainya besar, 1 miliar umpamanya, ya. Hati dan pikiran saudara pasti akan tertuju kepada uang tersebut. Saudara akan menjaga supaya uang itu tidak hilang. Atau kalau berkat itu di dalam bentuk apa? Emas permata. Itu juga akan dijaga dengan sangat hati-hati, saudaraku. Karena kalau emas atau permata yang saudara miliki itu hilang, maka saudara akan merasa rugi. Bahkan penyesalannya akan diungkapkan dengan tangisan, ya, yang sangat luar biasa. Karena kehilangan berkat yang saudara miliki itu. Nah, lebih dari segalanya, kalau keselamatan di dalam Kristus itu kita sia-siakan, kita tidak kerjakan dengan takut dan gentar, lalu pada akhirnya kita tidak diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, kita tidak dipandang sebagai anak-anak Allah yang sah, maka kita telah menyia-nyiakan berkat Tuhan yang terbesar yang sudah disediakan bagi kita. Dan ketika itu terjadi di balik kematian nanti, kita tidak bisa lagi menyesali semua yang sudah terjadi, karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, saudaraku. Jadi mulai saat ini, mari kita lihat bahwa berkat Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita itu keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Dan untuk menjaga keselamatan itu kita harus berjuang. Untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hal itu sama dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 19, dikatakan apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini peringatan, saudaraku. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Perhatikan ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita memiliki uang 1 miliar, maka pikiran kita, hati kita selalu akan tertuju kepada uang tersebut, apa yang kita miliki. Nah, keselamatan pun harus kita jaga, saudaraku, dengan cara hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Melakukan kehendak Allah Bapa di sorga inilah yang membuat manusia batinia kita terus dibaharui dari sehari ke sehari. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 kalau kita membaca ayat yang ke-4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ini perhiasan yang tidak binasa, saudaraku. Manusia batinia yang terus semakin hari semakin diubah, semakin berkenan kepada Bapa di sorga. Ini adalah berkat Tuhan yang kekal bagi kehidupan kita. Sehingga ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kita ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, bahkan memberkati kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.